saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari label makanan ini. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Aziz Family. Di video kali ini saya akan membahas ini ya. Jadi ini masih lanjutan video yang kemarin. Di video kemarin kita sudah membahas mengenai ukuran-ukuran dari label makanan ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum lihat video kemarin bisa klik di atas ini. Nah, ini video yang kemarin. Di video itu kita sudah membahas mengenai ukuran-ukuran dari label makanan ini ya. Jadi di situ sudah detail, ada ukuran-ukurannya, terus ada juga biaya itu ya, biaya pembuatan label ini, harga satuannya berapa. Nah, dan di video kali ini masih kita lanjut membahas label makanan ini, tetapi saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari label makanan ini. Ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, label makanan ini terbuat dari kertas HVS, yang mana pembuatannya sangat mudah sekali, dan dimanapun posisi teman-teman pasti akan mudah mendapatkan label seperti ini karena hanya dengan cara difotokopi. Nah, dan apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Oke, kita bahas dulu kekurangannya ya teman-teman. Jadi kekurangan dari label ini adalah yang pertama, karena label ini terbuat dari kertas, yaitu kertas HVS, dan dia posisinya di dalam ini ya. Jadi posisinya itu di dalam plastiknya. Nah, jadi kelemahannya adalah jika makanan yang dimasukkan ini terlalu berminyak, maka kertas ini nanti akan menjadi terkena minyak dan nanti akan itu ya, timbul bekas-bekas minyak gitu. Jadi nanti kertasnya tidak akan bisa putih bersih kayak gini, tetapi nanti akan ada minyaknya di sini, akan belang-belang gitu ya. Dan kebetulan ini yang saya masukkan ini karena roti kering, jadi tidak terlalu berminyak, maka labelnya masih aman, jadi masih terlihat putih bersih di dalamnya. Kekurangan yang kedua yaitu label ini terbuat dari kertas HVS dan menggunakan cetak dengan cara fotokopi. Jadi nanti kalau kita memakai label seperti ini, kita hanya akan mendapatkan desain dengan cetakan warna hitam saja, ya. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan warna-warna lain. Misalkan kita mau tulisannya merah, biru, hijau gitu, kita nggak bisa karena ini cetaknya menggunakan fotokopi. Jadi hanya bisa warna hitam saja. Nah, terus kekurangan yang ketiga. Kekurangan yang ketiga yaitu untuk pemasangannya ini menurut saya kurang praktis karena jadi waktu kita menaruh label ini, kita itu harus memasukkan satu persatu. Nah, jadi yang mana cara ini pada saat makanan dimasukkan, setelah makanan dimasukkan kita harus langsung memasukkan labelnya. Baru kita press gitu ya. Jadi beda dengan untuk label yang kita taruh di luar. Kalau label kita taruh di luar, setelah makanan kita kemas semua, kemudian sini sudah kita press, sudah kita tutup rapat ya. Jadi setelah misalkan kita mengisi produksi 100 bungkus. Nah, jadi makanan sudah masuk 100 bungkus, sudah kita press, di sini sudah tertutup rapat. Terus nanti kita tinggal tempel-tempel di luarnya. Jadi itu akan sangat cepat sekali ya. Jadi beda dengan cara ini. Jadi makanan masuk, label masuk, baru di press. Jadi nanti ada resiko juga kalau makanan ini terkena tangan kita, kalau kita tidak menggunakan sarung tangan plastik gitu ya. Jadi makanan masuk, label juga masuk, dan kita harus ini, kalau posisinya labelnya kecil, jadi kita juga harus memposisikan dia di tengah. Jadi otomatis tangan kita nanti akan terkena makanan ya. Ya meskipun nanti kita sudah menggunakan sarung tangan gitu ya, sarung tangan plastik, tapi tetap nanti kita ada resiko-resiko kotor gitu ya, karena kita harus mendorong labelnya biar posisinya tepat di tengah. Oke, itu tadi beberapa kekurangan dari penggunaan label makanan ini ya teman-teman.
Kemudian untuk kelebihannya sendiri, kelebihan dari penggunaan label makanan berbahan HVS dengan cara fotokopi ini adalah yang pertama, ini sangat praktis dan mudah didapatkan. Nah, karena ini kita hanya perlu membuat satu dulu, jadi kita bisa pergi ke tempat fotokopi, kita minta tolong untuk dibuatkan masternya dulu ya, jadi bikin satu dulu, dan setelah jadi satu lembar kemudian bisa kita perbanyak dengan cara difotokopi. Dan saya yakin kalau tempat fotokopi itu di daerah-daerah dimanapun pasti banyak ya dan mudah didapatkan. Jadi kelebihan yang pertama itu. Oke, kelebihan yang kedua adalah untuk membuat label ini kita tidak harus membuat dalam jumlah banyak, kita bisa membuat sedikit. Misalkan kebutuhan kita karena kita masih produksi kecil-kecilan, jadi kita cuman bikin 50 lembar. Jadi cuman bikin 50 ini ya, 50 biji, 100 gitu, kita masih bisa. Jadi beda dengan misalkan kalau seperti kayak stiker gitu ya, atau yang cetakan full color gitu, itu berbeda. Itu nanti dia ada batas minimal cetak. Jadi kita harus cetak 1 rim 500 lembar atau kita harus cetak 1000 lembar. Nah, jadi kelebihan dari menggunakan label kertas HVS yang difotokopi ini, kita bisa bikin sedikit aja sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita lagi produksi sedikit, kita bungkusnya cuman berapa puluh gitu, bisa. Dan kebetulan kita lagi ada pesanan banyak, kita juga bisa langsung fotokopi dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk kelebihan yang ketiga dari label ini adalah yaitu harganya yang super murah meriah. Nah, iya kita tahu ya teman-teman, ini hanya menggunakan kertas HVS dan hanya difotokopi. Dan untuk harga-harga detailnya sudah saya upload di video yang sebelumnya, bisa teman-teman lihat ya. Jadi yang satunya itu nggak sampai 100 rupiah. Jadi nanti akan bisa sangat menekan biaya produksi, harganya sangat murah meriah. Jadi buat teman-teman yang masih mungkin masih pemula, masih memulai bisnis, bikin snack kecil-kecilan, jadi baru memulai gitu, misalkan kita bisa coba-coba dulu dengan memakai cara ini ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah laris, sudah produksi banyak, nanti teman-teman bisa beralih ke label kemasan yang lebih menarik, yang berwarna, yang bergambar, dan tidak hanya hitam putih seperti ini. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa memberikan gambaran kepada teman-teman apakah akan memilih label yang seperti ini atau mungkin yang lebih mahal, yang lebih bagus. Semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.